Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga keadaan kalian hari ini baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan tetap beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Sebelumnya, kita telah mempelajari sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian mampu memahami atau mendefinisikan dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Yang kedua yaitu memahami definisi produksi. Yang ketiga yaitu memahami faktor produksi. Yang keempat yaitu memahami teori perilaku produsen. Nah, jadi tetap fokus ya, karena hari ini lumayan banyak, yaitu bahasanya ada 4 poin. Nah, peta konsepnya yaitu kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu kegiatan produksi atau menghasilkan barang atau menghasilkan output untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu ada distribusi, penyampaian atau pendistribusian barang dari produsen ke konsumen. Dan yang ketiga yaitu ada konsumsi, kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Nah, fokus yang akan kita pelajari di sini yaitu produksi. Dari produksi itu kita akan mempelajari 3, yaitu definisi produksi, faktor produksi, dan perilaku produsen. Kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi tadi seperti yang sudah saya sebutkan itu ada 3, yaitu ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Simpel saja, misal kita berjualan untuk mendapatkan uang. Uang yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk membeli makanan, atau setelah membeli makanan untuk membeli kuota internet, atau untuk membeli pakaian. Nah, itu merupakan kegiatan ekonomi. Karena apa? Kita menjalankan usaha yaitu berjualan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa yang kita penuhi tadi? Kebutuhan konsumsi, kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan kuota, dan lain-lain. Nah, ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, yang kedua yaitu kegiatan distribusi, yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi itu merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa dari suatu perusahaan atau produsen. Nah, contohnya yaitu apa? Pengusaha mebel, produsen tempe dan tahu, pakaian, dan lainnya. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Nah, biasanya dilakukan oleh seorang kurir. Dan yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa. Nah, bisa juga dalam artian untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Contohnya, saat kita membeli pulpen misalnya. Nah, pulpen itu kan tidak sekaligus habis. Nah, itu merupakan kegiatan konsumsi yaitu mengurangi nilai guna suatu barang. Ketika masih baru, maka nilai gunanya pulpen ini masih sangat tinggi, tapi lama-kelamaan nilai gunanya berkurang ya. Karena apa? Karena tinta yang ada di dalamnya berkurang dan lama-lama juga akan habis seperti itu. Nah, sedangkan contoh dari konsumsi menghabiskan suatu barang yang umum atau yang mudah yaitu contohnya saat kita membeli makanan. Nah, saat kita membeli makanan, maka makanan itu akan habis saat itu juga, yaitu jadi dapat disimpulkan bahwa itu merupakan kegiatan mengkonsumsi
atau kegiatan menggunakan barang yang habis saat itu juga. Nah, kita akan pelajari lebih dalam mengenai produksi, apa yang kalian pikirkan tentang produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk menambah nilai pada suatu barang atau jasa dengan melibatkan faktor produksi sebagai inputnya. Jadi, kegiatan produksi itu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, ini menggunakan faktor produksi sebagai input. Jadi, produksi ini kegiatan menghasilkan barang dan jasanya dari faktor produksi. Nah, faktor produksi ini nantinya diolah untuk menghasilkan barang dan jasa. Apa saja sih faktor produksi itu? Nah, faktor produksi itu ada 4. Yang pertama, labor atau tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini merupakan input untuk kegiatan produksi. Karena tenaga kerja ini nanti yang akan mengolah dari faktor produksi itu untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua yaitu ada modal. Modal di sini berperan sebagai apa? Modal di sini berperan sebagai inputnya itu, dengan adanya modal kita bisa membeli sumber daya alam yang diperlukan untuk berproduksi. Nah, yang ketiga yaitu ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu sendiri di sini sebagai inputnya produksi itu bisa berupa tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang itu untuk mendorong kegiatan produksi. Dan yang keempat yaitu ada skill atau keterampilan, seperti itu. Nah, kita akan membahas faktor produksi. Yang pertama yaitu alam. Nah, sebagai faktor produksi, alam itu merupakan semua kekayaan alam yang dapat digunakan untuk berproduksi. Nah, faktor produksi alam itu sendiri terdiri atas yang pertama yaitu tanah. Tanah merupakan tempat untuk berproduksi untuk menghasilkan barang tertentu. Nah, tanah di sini bisa nanti bisa benar-benar berwujud tanah atau didirikan bangunan di atasnya untuk berproduksi. Tanah yang benar-benar berwujud tanah untuk berproduksi ini biasanya di bidang pertanian. Nah, sedangkan yang didirikan bangunan di atasnya itu biasanya nanti berbentuk pabrik atau industri. Nah, tanah itu bisa juga digunakan sebagai pembuat atau pembentuk bahan baku tertentu. Contohnya yaitu tanah digunakan sebagai bahan baku pabrik batu bata, genteng, atau kerajinan-kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Yang kedua yaitu air. Air merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi umat manusia. Nah, selain untuk berproduksi, air juga diperlukan oleh rumah tangga, keperluan rumah tangga, pembangkit listrik, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sinar matahari. Sinar matahari dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup, baik tumbuh-tumbuhan ataupun manusia. Selain itu, sinar matahari juga digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Faktor produksi alam yang keempat yaitu ada udara. Udara digunakan untuk kincir angin, penyegar ruangan, sarana perhubungan udara, dan penunjang kesuburan tanah. Yang kelima dari faktor produksi alam yaitu ada barang tambang. Barang tambang seperti minyak, batu bara, emas, intan, dan barang tambang lainnya sangat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, dari faktor produksi alam ini nanti perusahaan itu menggunakan sesuai apa yang dibutuhkan untuk berproduksi, untuk menghasilkan output yang akan ditawarkan kepada masyarakat untuk atau konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, dari faktor produksi,
Kan tadi ada 4, alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan. Nah, yang kedua yaitu tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja atau labor merupakan faktor produksi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan faktor produksi lain. Nah, tenaga kerja ini merupakan faktor produksi insani atau yang secara fisik langsung ataupun bisa saja tidak langsung untuk menjalankan kegiatan produksi. Kalau misalkan tenaga kerja memproduksi secara langsung, itu mereka menggunakan tangan mereka sendiri untuk berproduksi. Nah, yang tidak langsung itu bisa saja mereka mengawasi proses produksi, karena proses produksi sudah dijalankan menggunakan mesin atau menjalankan mesin untuk berproduksi. Nah, itu secara tidak langsung. Nah, faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Nah, walaupun telah banyak manusia saat ini untuk berproduksi menggunakan mesin, akan tetapi keberadaan manusia ini mutlak diperlukan. Karena kan meskipun secanggih apapun mesin, tetap diperlukan manusia untuk mengoperasikannya. Nah, tenaga kerja itu sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan kualitas atau kemampuan dan berdasarkan sifatnya. Tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja yaitu ada tenaga kerja yang memerlukan pendidikan kejuruan yang teratur dan mendalam. Nah, ini ada seperti dokter, manajer, akuntan, dan insinyur. Nah, dari tenaga kerja yang memerlukan pendidikan kejuruan yang mendalam ini karena resiko yang mereka tanggung dan apa yang mereka kerjakan ini memerlukan kemampuan khusus. Nah, selanjutnya ada tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman praktik. Nah, di sini ada montir, penjahit, koki, dan tukang kayu. Dan selanjutnya ada tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan jasmani dan tidak butuh pendidikan atau pelatihan, yaitu kuli, tukang sapu. Nah, seperti itu kan tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan. Nah, tenaga kerja yang memerlukan pendidikan kejuruan yang teratur dan mendalam itu dinamakan tenaga kerja terdidik. Sedangkan tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman praktik itu merupakan tenaga kerja terlatih. Dan tenaga kerja yang hanya mengandalkan kekuatan dari jasmani dan tidak butuh pendidikan atau pelatihan secara khusus merupakan tenaga kerja yang tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Nah, jadi ketiga jenis ini merupakan pengelompokan tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya. Kemudian ada modal. Modal itu meliputi benda yang digunakan untuk produksi barang dan jasa. Nah, fungsi dari modal yaitu sebagai penunjang untuk mempercepat produksi. Modal itu sendiri bisa bersumber dari modal sendiri maupun modal asing. Modal sendiri yaitu modal dari perusahaan itu sendiri. Jadi, modal-modal yang diperoleh dari dalam perusahaan, sedangkan modal asing merupakan modal yang diperoleh dari luar perusahaan. Contohnya dari modal sendiri, yaitu setoran modal dari pemilik. Sedangkan contoh dari modal asing, yaitu pinjaman dari bank atau hasil penjualan obligasi. Modal berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, modal itu ada modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret merupakan modal yang dapat dilihat secara nyata atau modal yang berwujud. Sedangkan modal abstrak merupakan modal yang tidak dapat dilihat secara nyata atau modal yang tidak berwujud.
Sedangkan menurut sifatnya, modal dibagi menjadi dua, yaitu ada modal tetap dan modal lancar. Modal tetap yaitu jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Contohnya yaitu ada mesin dan bangunan-bangunan pabrik. Yang kedua yaitu ada modal lancar. Modal lancar yaitu modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. Contohnya yaitu bahan baku. Yang selanjutnya faktor produksi yang keempat yaitu kewirausahaan atau keahlian. Faktor yang terakhir ini tidak kalah penting dari faktor produksi yang lainnya. Nah, keberanian orang untuk bertanggung jawab dan menanggung resiko usaha yang kemudian itu dikenal sebagai kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini merupakan faktor produksi keempat. Orang-orang yang memiliki keberanian itu disebut wiraswastawan. Nah, kewirausahaan itu termasuk ke dalam salah satu faktor produksi karena kewirausahaan adalah karakteristik yang dimiliki oleh seseorang di mana ia mampu mengelola dan mengorganisasikan tiga faktor produksi yang lain, yaitu alam, tenaga kerja, dan modal sehingga ia dapat menjalankan kegiatan produksi. Nah, di sini kewirausahaan ini sangat penting ya, meskipun terkadang yang penting kan ada sumber daya alamnya, ada tenaga kerjanya, dan ada mesin-mesinnya, itu pasti kita bisa berproduksi. Tapi meskipun begitu, dengan adanya kewirausahaan, kita mampu meningkatkan hasil produksi menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Nah, selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang pengertian produksi dan faktor-faktor produksi, kita akan mempelajari tentang teori perilaku produsen. Nah, faktor produksi itu ada yang dinamakan faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Sedangkan menurut jangka waktunya itu ada yang pendek dan ada yang jangka panjang. Nah, faktor produksi tetap itu faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Sedangkan faktor produksi variabel itu dapat diubah dengan cepat. Nah, jangka waktunya itu ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek itu terdapat satu faktor produksi tetap dan satu atau lebih faktor produksi variabel. Nah, sedangkan dalam jangka panjang itu faktor produksinya itu meskipun tadi misalnya ada faktor produksi tetap dan satu atau lebih faktor produksi variabel, tapi dalam jangka panjang, semua faktor produksi itu merupakan atau berubah menjadi faktor produksi variabel. Misalkan tadi ada faktor produksi tetap, yaitu gedung atau tempat untuk berproduksi. Nah, faktor produksi variabelnya itu bahan baku, misalnya seperti itu. Nah, dalam jangka panjang, semua faktor produksi itu berubah menjadi variabel. Nah, bagaimana sih nanti yang faktor produksi tetap yaitu tadi bangunan, itu bisa berubah menjadi variabel? Ya, karena semakin besar perusahaan, tentunya mereka bisa untuk apa? Memperluas gedung atau tempat untuk berproduksi. Nah, jadi kan nanti faktor produksi itu menjadi tidak tetap, yaitu ditetapkan menjadi faktor produksi variabel karena telah berubah dari faktor produksi tetap yang tadinya hanya misal 1 atau misal tadinya hanya 500 meter persegi bertambah luas menjadi misal 700 meter persegi atau membuka cabang yang baru di sebelahnya yang lebih luas lagi, seperti itu.
Nah, dari teori perilaku produsen, yang kedua kita akan mempelajari tentang fungsi produksi. Fungsi produksi ini dituliskan dalam persamaan Q sama dengan faktor C, L, R, dan T, di mana Q itu merupakan quantity, F function, C capital, L labor, R raw material, dan T itu teknologi. Nah, jadi dari produksi itu merupakan fungsi dari jumlah barang yang fungsi dari modal, tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi. Jadi, fungsi produksi itu merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara input dan output yang dihasilkan oleh kombinasi input. Nah, kombinasinya input itu ada 4, yaitu modal, tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi. Nah, dari keempat kombinasi input itu menghasilkan output dari produksi, yaitu jumlah barang yang dihasilkan. Simbolnya yaitu Q atau quantity. Seperti itu. Nah, sekarang faktor produksi dengan dua faktor produksi variabel. Nah, teori perilaku produsen dengan dua faktor produksi variabel itu dapat digambarkan dengan kurva yang dikenal dengan istilah kurva isoquant. Kurva isoquant itu berasal dari kata iso atau sama dan kuantitas. Jadi nanti dalam kurva isoquant itu nanti dengan output atau kuantitas yang sama nanti menghasilkan atau dihasilkan dari modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda, tapi nanti menghasilkan output yang sama. Kombinasinya, misal tenaga kerja 1 dengan menggunakan modal atau 8 mesin, itu nanti menghasilkan output 50. Nah, ketika nanti tenaga kerjanya ditambah menjadi 2 dan mesinnya menjadi 4, itu output dari produksinya tetap 50. Dan ketika tenaga kerja lagi ditambah menjadi 4 dan mesinnya dikurangi menjadi 2, nanti outputnya juga 50. Nah, ketika tenaga kerjanya 8 dan mesinnya 1, itu tetap 50. Nah, dari semua kombinasi ini, nah tentunya tinggal pilihan dari yang menjalankan produksi itu mau menggunakan yang tenaga kerjanya banyak atau mau menggunakan yang modal atau mesinnya banyak. Itu terserah karena nanti output atau unit yang dihasilkan itu sama. Nah, berikut adalah kurvanya. Nah, kurva isoquant itu memperlihatkan semua kombinasi input yang akan menghasilkan output dalam jumlah yang sama. Nah, dalam kurva ini, sebanyak 50 unit output dapat dihasilkan berdasarkan kombinasi A, B, C, atau D. Nah, tadi A, B, C, atau D itu dihasilkan dari ini ya, dari kombinasinya A, B, C, dan D ini, titiknya yang digaris horizontal ini tenaga kerja dilambangkan dengan X, dan yang vertikal itu modal dilambangkan dengan Y. Nah, hasilnya yaitu ketika A, maka di tenaga kerja atau X itu membutuhkan 1, dan modalnya di Y itu membutuhkan 8 di titik A. Hasilnya sama 50. Yang kedua yaitu tenaga kerja atau X itu 2, modal atau Y itu 4 di titik B. Sedangkan yang ketiga yaitu tenaga kerjanya atau X 4, Y atau modalnya 2 itu di titik C. Dan
Yang keempat yaitu tenaga kerjanya 8 dan modalnya 1 atau mesinnya 1 itu di titik D, seperti itu. Yang selanjutnya itu tentang perluasan produksi. Dari fungsi produksi dalam persamaan matematis dan kurva isokuan yang telah kita bahas, kita juga dapat melihat bahwa peningkatan output itu tidak perlu dengan menambah seluruh input dengan perbandingan yang sama. Contohnya saja, kita ingin meningkatkan hasil panen sebesar 25%. Nah, ketika kita ingin meningkatkan hasil panen, kita itu tidak harus meningkatkan semua faktor produksi, tidak harus meningkatkan tanahnya juga, tenaga kerja dan modal sebesar 25% itu tidak. Nah, kita mungkin cukup meningkatkan jumlah tenaga kerja atau modal tanpa harus memperluas tanah. Penambahan hasil produksi itu dapat dilakukan dengan jalan menambah faktor produksinya. Nah, menambah faktor produksi ini dinamakan ekstensifikasi, atau juga kita dapat meningkatkan produktivitasnya. Nah, peningkatan produktivitas faktor produksi yang ada ini dinamakan intensifikasi. Nah, peningkatan produksi ini dilakukan dengan sarannya yang ada serta memperhatikan hal-hal berikut ini. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan meningkatkan produksi. Yang pertama yaitu keterbatasan faktor produksi. Nah, setiap daerah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda tentunya. Nah, contohnya saja di Pulau Jawa dan Bali, memiliki perkembangan penduduk yang pesat, sehingga lahan pertanian di Jawa dan Bali itu sangat terbatas. Nah, peningkatan hasil pertanian itu tidak mungkin dilakukan dengan membuka lahan baru, karena kita tahu bahwa lahannya itu terbatas. Nah, oleh karena itu, meningkatkan faktor produksi pertanian di Pulau Jawa itu akan lebih tepat jika dilakukan dengan cara intensifikasi atau meningkatkan produktivitas faktor produksi. Contohnya saja melalui perbaikan sarana irigasi atau dengan penerapan teknologi yang tepat. Ada juga dengan pemupukan dan pembibitan yang berkualitas. Nah, sementara itu, peningkatan hasil produksi pangan di luar Pulau Jawa dan Bali itu masih mungkin dilakukan dengan menambah areal pertanian atau dengan cara ekstensifikasi, yaitu dengan membuka lahan-lahan pertanian baru yang saat ini belum bisa dikelola dengan baik. Hal yang kedua yang harus diperhatikan yaitu besar kecilnya pengaruh penambahan input terhadap output. Kenyataan menunjukkan bahwa penambahan luas tanah dan pupuk dengan biaya yang sama terhadap suatu produk itu dapat memberikan hasil yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, agar kuantitas output dapat meningkat, kita perlu memilih kombinasi input yang tepat. Nah, karena pasti kita sadar dan menyadari ya, bahwa beda orang itu pasti nanti beda hasil, meskipun kuantitas dan barang yang digunakan untuk berproduksi itu sama persis, tapi jika tangan yang mengolah berbeda, itu akan menghasilkan barang yang berbeda. Nah, dalam meningkatkan produksi pertanian itu perlu diteliti kombinasi penambahan input yang diperkirakan itu akan memberikan output yang paling maksimal itu yang mana? Apakah perlu dilakukan dengan menambah sumber daya alam atau tidak, mengingat karena setiap daerah itu tadi karena adanya keterbatasan faktor produksi itu akan berbeda-beda dalam penanganan untuk perluasan produksinya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita dari teori perilaku produsen akan membahas tentang produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Produk total merupakan seluruh jumlah output yang dihasilkan dari produksi selama periode waktu tertentu.
produk marginal merupakan pertambahan output yang dihasilkan dari tambahan satu unit faktor produksi variabel. Sedangkan produk rata-rata merupakan hasil dari total produk dibagi dengan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan untuk berproduksi. Nah, secara matematis dituliskan sebagai berikut. MP atau marginal product atau produk marginal merupakan sama dengan TP per L. Yang mana lambang segitiga itu merupakan perubahan atau selisih, TP merupakan total produk, dan L merupakan tenaga kerja. Sedangkan AP atau produk rata-rata sama dengan TP atau total produk per L, per tenaga kerja. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Hukum produk marginal yang semakin menurun. Ini menunjukkan bahwa suatu ketika produk itu jika diproduksi akan mengalami peningkatan. Akan tetapi, jika peningkatan itu penambahannya over atau berlebihan, maka itu justru akan menurunkan produk marginal. Seperti contoh di bawah ini. Jumlah pekerjanya, ketika jumlah pekerjanya 1, outputnya 4. Maka produk marginalnya 4. Nah, produk rata-ratanya 4. Karena apa? 4 dari total produk dibagi dengan jumlah pekerja. 4 dibagi 1, 4. Nah, dengan jumlah pekerja 2, output yang dihasilkan 10, pekerja 3, output yang dihasilkan 17 dan seterusnya sampai 10, output yang dihasilkan itu menjadi 25. Nah, produk marginal itu merupakan tambahan. Nah, jadi dari ketika memproduksi dengan jumlah pekerja 10, dan ketika dengan satu pekerja itu menghasilkan 4, maka produk marginalnya menjadi 6. Nah, ketika bertambah menjadi 17, produk marginalnya 7. Ketika bertambah menjadi 23, produk marginalnya 6, dan seterusnya. Nah, ini ketika maksimalnya itu ketika jumlah pekerja 8, itu output totalnya 32 dan produk marginalnya menjadi 0. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini merupakan produksi yang pada puncaknya atau produksi maksimal. Namun setelah jumlah pekerja ditambah menjadi 9, itu nanti outputnya menjadi berkurang, yaitu 30. Sedangkan produk rata-ratanya itu dengan pekerja 1, produk rata-ratanya 4, pekerja 2, 5, dan seterusnya. Nah, nanti dapat dilihat dari produk rata-rata ini bahwa produk rata-ratanya juga akan menurun ketika melewati dari produksi maksimal. Seperti itu. Nah, ini merupakan kurva atau grafik dari hukum produk marginal yang semakin menurun. Fungsi produksi itu pada gambar A merupakan gambar grafik dari tabel produksi. Nah, sedangkan dalam gambar B itu memperlihatkan produk marginal dan produk rata-rata. Nah, jadi yang gambar A ini merupakan dari output totalnya, dan yang gambar B itu
merupakan dari produk marginal dan produk rata-rata. Nah, jika digambarkan dalam kurva seperti ini, yang garis horizontal itu jumlah pekerja, sedangkan yang garis vertikal itu merupakan output. Sedangkan yang B itu yang garis horizontal juga jumlah pekerja dan yang garis vertikal itu output per pekerja. Jadi ketika nanti jumlah pekerjanya 1, outputnya 4. Ini di dalam grafik A. Ketika tenaga kerjanya 2, outputnya 10. Nah, dan seterusnya. Ini merupakan total produksi atau output ya. Nah, dari sini di angka jumlah pekerja 8 ya terdapat garis titik-titik ini merupakan total output yang paling tinggi. Nah, setelah maksimal di jumlah pekerja 8, nanti akan menurun ketika jumlah pekerjanya ditambah. Nah, menurun ini karena apa? Karena saat 8 biasanya jika 8 ini sudah maksimal tetapi ditambah lagi, maka akan menurunnya karena nanti sudah tidak efektif lagi. Nah, sedangkan nanti untuk jumlah pekerjanya itu ketika jumlah pekerjanya 1, marginal product dan average produknya 4. Nah, sedangkan untuk jumlah pekerja 2, MP-nya 6, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Oh, sudah. Kita lanjutkan bab tentang biaya produksi di pertemuan selanjutnya. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.